Saya pertama kali tertarik menulis itu waktu kelas 3 SMP. Mungkin sekitar tahun 2000 ya. Waktu itu masih tulis tangan di buku tulis biasa. Saya suka dengan salah satu boyband, kemudian menulis cerita di situ dengan tokoh-tokoh beberapa teman sekelas kayak gitu. Kemudian itu pertama kali tertarik menulis dan untuk senang-senang. Kalau menulis untuk yang serius dan kemudian diterbitkan itu tahun 2006. Penulis yang memengaruhi dan buku-bukunya mungkin kalau nggak salah ingat ada Enid Blyton. Jadi waktu kecil saya banyak sekali baca buku-buku terbitan Enid Blyton. Kemudian waktu saya sudah ke Jogja, bacaannya mulai banyak gitu. Mungkin yang mempengaruhi Seno Gumbira Aji Dharma mungkin ya. Saya nulisnya selama ini novel dan cerpen. Kalau untuk cerpen itu pertama kali dimuat tahun 2010. Judulnya Lavi. Waktu itu masih menulis pakai nama samaran. Nggak tahu kenapa, pokoknya kayaknya keren aja pakai nama samaran. Jadi waktu pertama kali terbit justru bukan nama Desi Puspitasari, tapi di sini ada di kumpulan cerpen terbaru ada. Itu dimuat di koran Tempo. Kemudian setelahnya sebenarnya belum ada keinginan untuk menseriusi menulis cerpen ya. Cuman waktu itu saya les bahasa Prancis, kemudian rutin menonton film-film Prancis. Tiba-tiba aja jadi banyak ide untuk menulis cerita pendek. Mungkin terpengaruhi atau mungkin gayanya, pokoknya setelah rutin menonton film Prancis itu jadi rajin menulis cerpen. Kenapa mengambil judul Rest in Blues untuk kumpulan cerpen terbaru? Karena saya pikir lebih wangun ya. Soalnya kalau dipikir-pikir, misal saya ambil salah satu judul yang lain, misal Gembok gitu kan, terus nanti kalau mau beli gitu, Kak mau PO Gembok dong gitu. Terus ditanya, oh iya sekalian Murbaut nggak? Malah kayak toko perkakas. Atau kalau mau pakai judul Pie Apple, ntar dikira toko bakery kan, Kak mau pesen Pie Apple dong, mau molennya sekalian nggak? Ya nggak masuk gitu kan. Atau secangkir kopi gitu, Kak pesen secangkir kopi, mah dikira kayak burjo kan. Makanya ya udah pakai Rest in Blues aja deh, lebih mewakili, lebih masuk, lebih eye catching lah, maksudnya Rest in Blues gitu. Kalau kebanyakan kan rest in peace. Nah ini Rest in Blues emang kayak gimana? Nah itu membuat penasaran. Ya harapannya sih jadi banyak yang tertarik ingin baca. Kelebihan cerpen-cerpen di Rest in Blues menurut saya sih filmis ya, adegan-adegannya. Jadi cerpen-cerpen saya kebanyakan lahir ketika saya sering menonton film-film Prancis. Nah mungkin dari situ juga adegan-adegannya juga lebih filmis, jadi lebih secara visual lebih bisa dibayangkan. Kemudian yang kedua, cerita-ceritanya sederhana, karena saya nggak mampu nulis yang gede-gede, nulis yang rumit-rumit nggak bisa. Yaudah sederhana aja yang berangkat dari kisah sehari-hari kayak gitu. Dan harapannya sih bisa jadi teman-teman selama PPKM, selama pandemi. Jadi karena di luar sudah beritanya berat-berat, sudah ya begitulah. Dengan membaca Rest in Blues, saya harap sih bisa jadi teman yang menyenangkan selama di rumah aja. Teman-teman baca Rest in Blues ya, karena cerpen-cerpen di dalam sini itu selain saya nulis itu lebih adegan-adegannya saya tulis lebih sinematik atau filmis gitu. Jadi ketika membayangkan itu kayak nonton film gitu. Yang kedua, cerita-ceritanya sederhana karena berangkat dari kejadian sehari-hari sebenarnya, cuman kemudian saya olah lagi, settingnya saya olah lagi kayak gitu. Semoga dengan membaca Rest in Blues ini teman-teman jadi merasa punya teman selama di rumah aja.